Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang materi pengambilan keputusan. Yang pertama, anggota kelompok saya sendiri Galang Yurika Firmansyah, yang kedua Moh Iqbal Kusuma, yang ketiga Febi Rahma, yang keempat yaitu Muhammad Ilham Habibi. Saya Galang Yurika Firmansyah akan menjelaskan tentang keputusan sebagai sistem. Dalam bahasa Inggris yaitu Decision Support System atau disingkat DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan manajemen pengetahuan, yang dapat dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah terstruktur yang spesifik. Menurut Murray dan Chang, SPK dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan berorientasi orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. Tahapan-tahapan SPK yaitu definisi masalah, pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan, pengolahan data yang informasi menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik atau tulisan, menentukan alternatif solusi bisa dalam bentuk presentase, yaitu yang selanjutnya yaitu tujuan SPK, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur, yaitu mendukung manajer dalam mengambil keputusan atau dalam suatu masalah, meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Dalam pemrosesannya, SPK dapat menggunakan bantuan dari sistem lain seperti artificial intelligence, expert system, fuzzy logic, dan lain sebagainya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, memahami dan merumuskan suatu permasalahan. Dalam mengambil keputusan, hal pertama yang harus dilakukan adalah paham dan dapat merumuskan masalah yang sedang dihadapi. Tujuannya adalah agar pengambilan keputusan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Tujuan dari pengumpulan informasi dan juga data adalah untuk memperkuat pengesahan tersebut. Jika informasi yang didapat memang benar adanya dan bukan hanya gosip belaka, maka dalam hal ini memang harus dilakukan pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang bisa digunakan. Pada tahap ini, kamu akan memiliki beberapa alternatif pengambilan keputusan yang bisa kita pilih. Adanya banyaknya alternatif, pilihan pengambilan keputusan tentunya akan sangat membantu dan membuat kita lebih berpikir panjang mengenai keputusan yang bisa diambil. Yang keempat, mengevaluasi setiap alternatif yang dipilih. Setiap alternatif yang sudah ada harus dievaluasi kembali. Tujuan dari pengevaluasian alternatif pilihan ini digunakan untuk mengetahui serta menilai apakah alternatif yang dipilih ini memang efektif digunakan atau tidak. Di beberapa alternatif yang ada, tentunya setiap alternatif keputusan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Setelah berhasil mengevaluasi setiap alternatif yang ada, maka di sini yang harus dilakukan adalah memilih alternatif yang paling baik. Sebelum itu, seharusnya kita sudah tahu dan memiliki gambaran dampak negatif dan positif yang ditawarkan oleh setiap alternatif yang ada. Nantinya alternatif terbaik yang sudah dimiliki ini harus didasarkan pada jumlah informasi dan data yang nyaris sempurna. Yang keenam, mengimplementasikan keputusan yang diambil. Dalam proses mengimplementasikan keputusan, maka kita harus membuat rencana yang nantinya digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin saja bisa terjadi pada saat proses penerapan keputusan. Kita juga harus memperhatikan risiko apa saja yang mungkin terjadi serta konsekuensinya apa. Kita juga harus menerapkan proses laporan kemajuan periodik dengan cara mempersiapkan tindakan yang korektif yang ada pada masalah yang baru saja muncul dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Tahap ini menentukan apakah keputusan yang sudah diambil ini memang benar-benar efektif atau tidak. Setiap keputusan yang sudah diterapkan harus selalu dikomonitor.
Oke, setelah tadi teman saya sudah menjelaskan apa saja itu tahapan-tahapan di dalam pengambilan keputusan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pengambilan keputusan. Sebelum saya akan menjelaskan model pengambilan keputusan sendiri ini, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Pembuatan dan penggunaan model menurut Kass memberikan kerangka pengelolaan. Model merupakan alat penyederhanaan dan menganalisis situasi atau sistem yang kompleks. Jadi, dengan menggunakan model situasi yang kompleks disederhanakan tanpa penghilangan hal-hal yang esensial, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya yaitu kita mengetahui model-model di dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu bisa dibedakan menjadi dua tipe, yakni yang pertama adalah model kuantitatif dan yang kedua adalah model kualitatif. Apa sih itu model kuantitatif? Model kuantitatif itu adalah serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Ini dapat berupa persamaan atau analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program untuk komputer. Nah, untuk mengetahui apa ini termasuk model kuantitatif atau bukan, itu bisa dibedakan dengan ciri-ciri pokok model ini, yaitu ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulan berupa konsekuensi logis dan dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan pertimbangan atau intuisi mengenai proses dunia nyata atau praktek dan permasalahan yang dibuat model untuk memecahkannya. Yang kedua yaitu adalah ada model kualitatif. Model kualitatif itu didasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif. Nah, ciri-cirinya ini bisa digambarkan melalui kombinasi dari dedukasi asumsi tersebut. Nah, dan dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuat model. Dan di sini saya akan memberikan contoh kasus. Contoh studi kasus pada pemilihan penggunaan alat tulis, pilot, dan standar merupakan jenis ballpoint yang paling sering digunakan oleh konsumen, terutama oleh kalangan pelajar. Namun seiring berkembangnya industri ballpoint, muncul berbagai merek ballpoint lainnya yang memiliki ciri khas masing-masing, sehingga diperlukan strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan-persaingan yang bermunculan. Salah satunya adalah dengan menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, dikoreksi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.